Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Hari ini kita bertemu lagi dalam materi produk kreatif dan kewirausahaan, yang mana di minggu lalu kita sudah belajar tentang materi awal tentang mentalitas seorang wirausahawan. Kali ini Bapak akan menjelaskan produk kreatif ke materi berikutnya, yaitu seperti yang bisa kalian lihat di sini. Yang pertama, produk kreatif itu dapat dijalankan atau dapat muncul dengan beberapa faktor. Di antaranya ada 4 poin ini. Yang pertama yaitu tentang pengembangan teknologi baru. Jadi teknologi baru ini bisa menciptakan produk-produk yang baru juga, ya. Hal ini didasari dengan kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia ini semakin lama semakin tinggi dan membutuhkan produk-produk yang lebih efisien. Kemudian yang kedua, ada penemuan pengetahuan ilmiah. Nah, dari penemuan pengetahuan ilmiah ini juga bisa menciptakan produk kreatif, ya. Jadi ilmu-ilmu yang kita pelajari di sekolahan, ya, ilmu-ilmu dasar atau basic, kalau kita gali lagi, ya, ilmu ini akan menciptakan produk-produk yang lebih canggih, yang lebih baru, seperti itu. Kemudian yang ketiga, ada perbaikan produk dan jasa. Nah, ini arahnya ke pengembangan produk. Jadi produk yang sudah ada kita perbaiki lagi, kita modifikasi lagi, sehingga produk ini, misalkan dengan produk yang lama itu lebih kecil desainnya atau lebih ringkes, ya, lebih mudah dibawa. Nah, ini juga salah satu pengembangan atau perbaikan dari suatu produk ataupun jasa. Dan yang terakhir, yang keempat ini, yaitu penemuan cara-cara baru yang lebih efisien, ya. Jadi tujuannya pengembangan produk ini bisa kita buat, ya, dengan cara yang lebih efisien. Jadi harapannya ke depan dengan adanya produk kreatif itu kita lebih mudah mengerjakan sesuatu ataupun memperbaiki sesuatu dengan alat-alat yang sudah dimodifikasi ataupun diperbaiki lagi desainnya, ya. Itu tujuan dari produk kreatif. Oke, di slide berikutnya ini Bapak akan berikan gambaran, ya, suatu produk kreatif yang digabungkan dengan teknologi, ya. Ini kan lagi musimnya bersepeda, ya, goes, ya. Jadi ini ada salah satu gambar teknologi yang dipadukan dengan suatu produk kreatif, ide kreatif, ya. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ya, coba kalian perhatikan, ya, produk ini, ya, sepeda, ya, sepeda gunung. Perhatikan bagian forknya atau garpunya, ya. Dia memakai single fork atau satu garpu sebelah kiri. Sepintas bisa kalian lihat, ya. Apakah dengan desain seperti ini akan lebih efisien ataupun lebih malah sebaliknya, ya, lebih ringkih atau banyak kekurangan, ya. Coba lihat sekilas. Nah, bisa kalian pahami
biasanya kalau dengan yang umum kan 2 fork ya, kanan kiri. Nah, ini dengan 1 fork kemungkinan besar yang terjadi kalau kita belum melihat basicnya, maka akan terjadi tidak keseimbangan ya. Shocknya sebelah kiri, nanti kalau dipakai belok kanan seperti apa? Nah, apa ndak tambah jatuh atau guling atau yang lainnya ya, tidak imbang. Nah, ya ini adalah teknologi baru yang mana ini perpaduan antara basic dasar dari kalau pelajarannya dulu Bapak teknologi mekanik ya, teknologi mekanik membahas tentang beban-beban dan gaya-gaya tertentu yang dipadukan dengan suatu ide kreatif. Akhirnya muncullah ya desain sepeda pancal ya, sepeda ondal seperti ini, sepeda gunung dengan 1 fork. Oke, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, coba perhatikan sebentar. Ya, ini adalah suatu basicnya atau dasar dari desain itu tadi ya, dengan 1 fork tadi, 1 garpu ya, dimana bisa kalian lihat di sini dengan menggunakan 2 fork ya, seperti gambar ini, maka simpangan yang terjadi adalah garis yang putus-putus ini. Simpangan-simpangan yang terjadi adalah garis yang putus-putus ini. Di asnya terjadi simpangan, di center forknya ini ya, asnya ini juga terjadi simpangan. Maka semakin banyak simpangan akan terjadi semakin banyak getaran yang terjadi pada posisi berkendara atau setirnya. Dengan menggunakan teknologi ya 1 fork atau 1 garpu, maka bisa dilihat garis yang putus-putus. Ternyata dengan 1 fork simpangannya sedikit dan hanya 1 ini. Ya, bagian atas di asnya ini tidak terjadi simpangan sama sekali. Otomatis kalau tidak banyak simpangan ya, getaran simpangan ini, maka kondisi berkendara akan lebih stabil, apalagi dipakai sepeda gunung yang identik dengan medan terjal ya, berbatuan ataupun tanjakan yang cenderung terjal sekali. Dengan teknologi itu tadi ya, 1 fork ini, maka bisa kalian pahami ternyata ide-ide kreatif itu turunnya atau munculnya dari basic-basic atau dasar-dasar dari ilmu pengetahuan. Inilah maksud Bapak dari pertemuan kali ini, kalian harus bisa menciptakan produk kreatif ya, entah nanti arahnya kemana ya, yang penting kalian ciptakan dulu produk kreatif. Tentunya basicnya adalah basic kalian ya, sebagai anak otomotif TKR ya, sehingga kalian nanti akan bisa memunculkan produk-produk seperti ini ya. Itu harapan dari Bapak untuk pertemuan kali ini ya. Di sedikit memotivasi kalian untuk menciptakan produk-produk seperti halnya produk ini ya, 1 fork. Ya. Kemudian lanjut slide berikutnya, saya beri kalian sedikit tugas ya untuk awal-awal ini, tidak berat ya, hanya simpel sekali. Nah, tugasnya adalah hanya 1 ini, mencari artikel ataupun jurnal ya tentang produk kreatif ya, tentang produk kreatif, bisa dari internet ya atau jurnal-jurnal yang ilmiah lainnya. Yang intinya produk ini masih baru ya, produknya ini masih baru ya, dan masih belum banyak dikenal lah istilahnya. Banyak ya, saya rasa banyak produk-produk baru, terutama dari internet itu ya, dari berbagai macam sumber
baik dari dalam negeri maupun yang dari luar negeri banyak sekali ya. Harapan Bapak kalian bisa mengerjakan tugas ini dengan baik ya, sehingga kalian nanti bermunculan ide-ide kreatifnya ya, tentunya dengan basic kalian yang mengarah ke otomotif ya, 3R maupun TPSM ya. Oke, mungkin itu saja tugas dari Bapak, segera dikerjakan, jangan lupa absensi juga di e-learningnya dan tugasnya juga dikerjakan. Sekian, saya akhiri sampai di sini dulu pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.